Semua, jadi pada video hari ini saya akan membahas singkat saja materi tentang investasi dari buku Anda bab 17. Jadi investasi ini secara garis besar ada dua. Nah, investasi utang atau debt investment dan investasi pada ekuitas atau modal. Nah, sebelum kita masuk memahami investasi utang maupun investasi ekuitas, Anda perlu eh, memahami dalam-dalam dulu. Anda perlu punya mindset bahwa investasi itu merupakan aset. Jadi investasi itu saldo normalnya selalu di debit seperti itu. Nah, meskipun disebut investasi utang, tapi bukan berarti kita berutang, melainkan investasi itu tambahan investasi, tambahan kekayaan atau aset itu diperoleh dari kita membeli surat utang, yang mana dari surat utang itu nanti kita dapat bunga maupun pendapatan-pendapatan lainnya. Oke, langsung saja. Ini penjelasan ada juga di buku Anda. Jadi saya senang pakai yang materi dari PowerPoint yang di Google ini karena lebih singkat ya, jadi lebih seperti merupakan rangkuman dari apa yang ada di buku. Tetapi Anda pun sebaiknya tetap membaca buku ya. Ini berkaitan dengan aset finansial. Aset finansial itu kan dapat berupa kas, juga bisa berupa investasi, um, investasi pada perusahaan lain, kemudian bisa juga hak kontraktual untuk menerima kas. Nah, jadi ini investasi ekuitas, hak kontraktual ini lebih kepada investasi obligasi atau investasi utang. Nah, IASB menghendaki agar perusahaan mengklasifikasi aset keuangan ke dalam kedua kategori pengukuran, yaitu yang berdasarkan biaya amortisasi dan berdasarkan nilai wajar, tergantung keadaannya. Jadi, kalau investasinya berupa utang, itu bisa dua pendekatan yang digunakan, bisa menggunakan biaya amortisasi, bisa juga menggunakan nilai wajar. Ya, jadi itu ada di buku Anda pada halaman 146. Jadi yang mana yang pakai biaya perolehan atau biaya amortisasi, biaya perolehan diamortisasi, dan yang mana yang pakai nilai wajar. Nah, sedangkan kalau investasi ekuitas itu tidak memenuhi uji arus kas kontraktual. Kalau ini kan yang berkaitan dengan kalau dia pakai kontrak, maka pakai biaya amortisasi. Kalau dia tidak memenuhi hak kontraktual, maka pakai nilai wajar. Kalau ekuitas ini selalu pakai nilai wajar. Nah, masuk ke investasi utang. Sebenarnya ini tidak susah lagi kita pelajari karena kita sudah pernah belajar tabel amortisasi ya. Bedanya kalau yang tabel amortisasi yang belum lama kita pelajari itu masuk tabel amortisasi utang yang kita pelajari, utang obligasi. Nah, kalau yang ini perlakuannya adalah sebagai aset karena kita berinvestasi pada surat utang. Jadi investasi utang disifati oleh pembayaran kontraktual pada tanggal tertentu atas pokok utang dan bunga atas pokok utang yang outstanding. Outstanding dalam artian belum dibayarkan. Perusahaan mengukur investasi sebesar biaya amortisasi atau sebesar nilai wajarnya. Contoh, Robinson Company tanggal 1 Januari 2011 membeli obligasi Evermaster Corporation yang memiliki nilai nominal sebesar $100.000 dan tingkat bunga 8%. Robinson membayar sebesar 92.278. Jadi dia bayar di bawah nilai nominalnya. Obligasi ini akan jatuh tempo tanggal 1 Januari 2016 dan menghasilkan pendapatan bunga 10%. Bunga nominal dibayarkan setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Jadi selama beberapa tahun ke depan akan dibayarkan 1 tahun 2 kali. Oke, jadi jurnal tanggal saat dia membeli 1 Januari 2011, jurnalnya adalah investasi utang di debit, bertambah investasinya, lalu kas berkurang di kredit 92.278 sebesar nilai perolehan nilai yang dia bayarkan. Lalu ini jadi jangka waktunya adalah 5 tahun ya. Jadi dari 1 Januari 2011 sampai 1 Januari 2016. Ini tabel amortisasinya. Semoga Anda masih ingat cara kerjanya. Jadi itu ada di buku pun halaman 147.
ya. Jadi Anda bisa lihat kas yang diterima 4.000 itu dari nilai nominal 100.000 kali 8% bagi 2. Jadi dapat 4.000, pasti dapat 4.000. Sedangkan pendapatan bunganya diakui pendapatan bunga ini cara hitungnya adalah yang B 92 nilai tercatat pertama dikali 10% dikali 10% dikali 6 per 12 dapat 4614. Ini amortisasi diskonto obligasinya, dan ini carrying amount atau jumlah tercatat obligasi per 1 Juli 2011. Jadi ini tiap 6 bulan sekali. Oke, mohon ini diperhatikan. Sudah pernah kita bahas sebelumnya. Lalu tanggal 1 Juli 2011 Robinson mencatat penerimaan bunganya. Jadi dia dapat kas 4.000, lalu bertambah investasi utangnya 614 yang ini ya, yang amortisasinya, lalu dikredit dianggap sebagai pendapatan bunga 4614 yang ini. Oke, jadi itu harus di jurnal. Kalau ditanya jurnal 1 Juli 2012 misalnya, nah maka angkanya yang ini dan ini. Oke. Nah, tanggal 31 Desember 2011 harus dicatat piutang bunga. Kenapa? Karena diakrualkan. Kenapa diakrualkan? Karena pembayaran bunga selanjutnya setelah 1 Juli tadi itu adalah 1 Januari 2012. Nah, kita tetap, mohon semoga Anda tetap ingat, kita tetap mengakui pendapatan bunga untuk tahun 2011. Jadi berapa yang sudah terlewati dari Juli 2011 ke Desember 2011. Itu Anda akui sebagai piutang bunga pada utang investasi, dan jadi bedanya kalau yang tadi di sini kas, di sini menjadi piutang. Nanti tanggal 1 Januari baru diakui sebagai kas pada piutang bunga. Oke, walaupun tidak ada di sini. Oke, ini pelaporan investasi obligasi pada financial statement-nya. Jadi ini di laporan laba ruginya seperti ini. Ada pendapatan bunga, kemudian di statement of financial position atau neracanya ada di long term investment, ada debt investment itu sebesar 93537, itu yang ini ya, karena tanggal 31 Desember 2011 ya, di akhir periode 2011, dan piutang bunga sebesar 4.000. Oke, ini ditampilkan lagi tabel amortisasinya. Lalu kita asumsikan bahwa tanggal 1 November 2013, lihat 1 November 2013 tidak ada di sini ya, nanti kita lihat. Robinson menjual investasinya pada kurs 99,75 ditambah bunga. Robinson mencatat amortisasi diskon 1 November 2013 dulu dengan cara menghitung dari Juli 2013, 1 Juli 2013 ke 1 November 2013 itu ada 4 bulan. Kenapa 6? Karena ingat periode bunganya dibayar tiap 6 bulan sekali. Jadi karena di Juli sudah dibayar yang 6 sebelumnya, maka ini sisa 6 sisanya dari Juli ke Desember hanya kena 4 bulan. Itu di November hitungannya hanya 4 bulan. 4 per 6 kali yang di 31 Desember 31 Desember atau 1 Januari 2014 783. Hasilnya nanti adalah investasi utang pada pendapatan bunga sebesar 522. Nah, kemudian ini perhitungan keuntungan atau kerugian realisasi. Jadi selling price-nya adalah 99,75 kali nilai nominal ya. Jadi kalau begini kali nilai nominal tapi ada bunganya. Jadi 99,75 dikurangi dulu dengan nilai biaya amortisasi nilai tercatat tanggal 1 Juli 2013. Mari kita lihat 1 Juli 2013 itu adalah 95671, lalu ditambah dengan bunganya yang 522 tadi, hasilnya 96193. Jadi nilai tercatat sebenarnya pada tanggal 1 November 2013 itu adalah 96.100
193. Sehingga ada padahal yang dia jual itu 99.750 ditambah bunga. Jadi ada 3.557 gain atau keuntungannya. Ini ada di buku halaman 149. Pendapatan bunganya pun cara hitungnya sama, karena 4.000 itu untuk 6 bulan. Nah, ini hanya 4 bulan, maka 4/6 kali 4.000 itu pendapatan bunganya. Lalu di total itulah kas yang diperoleh. Ini harga jual ya, jadi ini hanya harga jual, belum termasuk dengan tambahan bunga dan seterusnya. Jadi uang yang diperoleh adalah bukan 99.750, tetapi nilai investasi utang pada saat itu yang ini ditambah dengan bunga, ya, ditambah dengan keuntungannya, itu kas yang diperoleh. Jadi caranya seperti tadi, cari dulu berapa amortisasinya per tanggal tersebut, kemudian dicari berapa keuntungannya dengan cara mengurangkan nilai yang kurs dikurang dengan nilai tercatat pada tanggal 1 November tersebut. Nah, nilai tercatat itu kan otomatis dari yang 1 Juli ditambah dengan amortisasi diskon dari Juli ke November. Jadi kalau dia bilang 1 Desember di sini, dia bilang 1 Januari misalnya di sini 2014, maka di sini pakai nilai full yang 1 Januari 2014 yang 783, seperti itu. Oke. Nah, bagaimana kalau investasi utang pada nilai wajar? Mengikuti perlakuan akuntansi yang sama dan investasi utang held for collection. Jadi kalau dia tidak untuk ditagih, tapi hanya untuk ditahan, ya, disimpan, maka dicatat sebesar amortisasi cost atau biaya amortisasi. Tapi pada setiap tanggal pelaporan, perusahaan harus melakukan penyesuaian biaya amortisasi pada nilai wajar dan harus mencatat keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dan dilaporkan sebagai bagian dari net income atau laba neto. Masih contoh yang sama, akan jatuh tempo tanggal 1 Januari 2016 dan menghasilkan pendapatan bunga 10%. Bunga nominal dibayarkan setiap tanggal 1 Januari dan jadi ini bisa kita lihat ini jurnalnya sama, ya, jurnal yang dibuat sama. Nah, yang dibuat tetap sama, piutang bunga, investasi buku, Anda cek kembali itu semuanya sama. Yang beda nanti nih, untuk menerapkan pendekatan fair value, Robinson menentukan bahwa karena ada penurunan tingkat bunga, nilai wajar investasi utang naik menjadi 95.000. Jadi kalau misalnya ada kenaikan atau penurunan nilai wajar, maka perlu ada jurnal penyesuaian. Ini di buku halaman 150. Jadi contoh, biaya nilai wajar tanggal 31 Desember 2011 95.000, kemudian biaya perolehan diamortisasi pada 31 Desember 2011 yang 93.537. Maka keuntungan atau kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi itu adalah sebesar 1.463. Kenapa dibilang belum direalisasi? Karena ini belum dijual. Jadi hanya melihat nilai wajar saat itu adalah 95.000, sedangkan yang kita miliki 93.537 nilainya. Jadi kalau kita jual nih kita bisa dapat uang 95.000. Jadi itu untungnya 1463 itu dianggap belum direalisasi karena belum dijual, hanya mencatat sebesar nilai wajarnya. Sehingga Robinson perlu membuat jurnal untuk mencatat penyesuaian investasi utang ke nilai wajar. Jurnalnya adalah penyesuaian nilai wajar efek, ya, bahasa Indonesianya di buku halaman 151, dan keuntungan atau kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi, ini dicatat pada laba atau rugi. Nah, karena dia dikredit, maka dia laba. Oke, saya lanjut di penjelasan selanjutnya.